Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Sensei di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, kali ini materi kita membahas tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup yang mendiami suatu lingkungan tertentu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan tersebut. Hubungan itu berupa interaksi timbal balik antara sesama makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, seperti manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, dan sesama hewan. Jadi maksudnya interaksi adanya kegiatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Berbicara tentang makhluk hidup, tentu ada hubungannya dengan simbiosis, karena simbiosis itu artinya adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang simbiosis ya nak. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Yang keempat adalah simbiosis kompetisi. Yang kelima, simbiosis netralisme. Dan yang keenam adalah simbiosis amensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis atau ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu lagi diuntungkan. Simbiosis komensalisme yaitu ketergantungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan tetapi pihak satunya lagi tidak dirugikan. Selanjutnya, simbiosis kompetisi, yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup yang sama-sama bersaing dalam suatu lingkungan. Selanjutnya adalah simbiosis netralisme. Nah, simbiosis netralisme ini hubungan kedua makhluk hidupnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Mereka sama-sama hidup di lingkungan yang sama, namun tidak ada hubungannya alias tidak merugikan satu sama lain ataupun tidak menguntungkan antara satu dan lainnya. Yang terakhir adalah simbiosis amensalisme, yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup yang satunya dirugikan dan yang satunya lagi tidak mendapat keuntungan. Kita masuk ke contohnya ya nak. Contohnya yang pertama adalah simbiosis mutualisme antara kerbau dan burung jalak. Jadi di sini mereka saling menguntungkan. Kerbau diuntungkan dengan burung jalak yang memakan kutunya dan burung jalak mendapatkan makanannya dari kerbau tersebut. Selanjutnya, simbiosis parasitisme yaitu antara nyamuk dengan diri kita atau manusia. Nyamuk menyerap darah manusia sementara manusia dirugikan atas kelakuan nyamuk tersebut. Selanjutnya adalah antara penyu dengan ikan ramora. Nah, di sini penyunya tidak dirugikan oleh keadaan ikan ramora, namun ikan ramoranya mendapat keuntungan dari menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada pada penyu. Selanjutnya adalah simbiosis kompetisi. Di sini kita bisa melihat ada harimau dan singa. Dalam gurun savana atau dalam padang savana ada singa dan harimau. Mereka sama-sama berkompetisi atau bersaing dalam mencari makanan. Nah, dalam hal ini termasuk dalam simbiosis kompetisi. Nah, selanjutnya adalah simbiosis netralisme. Di gambar ini kita dapat melihat ada gajah dan jerapah. Dalam hal ini mereka hidup dalam satu ekosistem namun tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Mereka sama-sama hidup di ekosistem yang sama dan tidak mengusik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah simbiosis amensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang dimana satu pihak dirugikan dan yang lainnya juga tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya adalah pohon walnut. Pohon walnut ini menghasilkan senyawa alelopati yang menyebabkan tumbuhan lain di sekitarnya tidak bisa tumbuh. Jadi hanya pohon walnut itu sendiri yang bisa tumbuh. Nah, selanjutnya kita masuk hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.
Bentuk hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya atau dengan lingkungannya bervariasi antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Hal itu demi mempertahankan eksistensinya. Contohnya, pada zaman primitif, manusia sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya, khususnya terhadap tumbuhan dan satwa liar di sekitarnya. Sehingga zaman dulu terciptanya nomaden karena setelah manusia menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya lalu habis, mereka akan pergi ke wilayah lain untuk memanfaatkan sumber atau sumber daya alam yang ada di sekitarnya tersebut. Oleh sebab itu bisa dikatakan manusia sangat bergantung kepada lingkungan atau alam. Negara berkembang seperti Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya, dan pengelolaannya masih manual karena penggunaan teknologi yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berbeda dengan negara maju yang mengoptimalkan sumber daya alam dengan teknologi yang mereka miliki, sehingga mudah terkuras dan ketika sudah habis, mereka akan mencarinya di negara berkembang. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah telah banyak dimanfaatkan potensinya. Walaupun belum dibudidayakan secara optimal, baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan dan 1.000 jenis hewan yang telah diketahui potensinya. Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam, namun sangat kurang kesadarannya akan menjaga dan penggunaannya yang berlebihan terhadap sumber daya alam, menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan keanekaragaman hayati. Masalah ini sudah pada tahap yang kritis, sehingga usaha konservasi lingkungan harus ditingkatkan. Sekian materi kita hari ini, Nak. Lanjut ke tugasnya ya. Nomor 1, mencari contoh dari setiap jenis simbiosis, selain yang Sensei berikan contohnya ya. Yang kedua adalah berikan contoh tentang eksploitasi hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ataupun di sekitar lingkunganmu. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah.